istilahnya menanamkan gitu ya kepada pikiran kita bahwa Israel adalah pembawa kedamaian, berdamai dengan negara-negara lain, tapi sebenarnya enggak seperti itu. Propaganda seperti ini yang perlu kita perangi, yaitu julid fisabilillah, di mana kita di sini secara garis besar kita melakukan yang namanya perang opini. Kita mengeluarkan opini kita bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang salah. Karena memang musuh besar kita yang merusak agama kita adalah Yahudi itu. Jadi masuk dalam pasukan julid fisabilillah sampai mereka berislam itu adalah jihad yang dibenarkan insya Allah. Jangan pernah berhenti bicara soal Palestina. Kalau nggak bisa menulis, at least retweet lah itu. Komandan Cyber Army against Zionis. Julid fisabilillah. Julid fisabilillah. Julid fisabilillah ini mengakibatkan tumbangnya akun media sosial tentara Israel loh. As Israel and Hamas continue to battle it out on the ground, online activists are waging a different kind of war, with keyboards as their weapons. The cyber theatre of operations can be traced all the way to Indonesia. Let's go through it. RT spoke exclusively with Erlanga Grashinov, the man spearheading the entire operation from Jakarta. He says the movement is focused on countering, quote, Israeli war propaganda. As Israel and Hamas continue to exchange fire in the Middle East, a new front in the conflict appears to be opening up, this time online. And the actors in this theatre of operations can reportedly be traced all the way to Indonesia. Israeli government officials and public figures have come under digital attack. The cyber offensive, which includes death threats and a barrage of hostile comments, has allegedly been traced back to an Indonesian-based movement. Online activists in Southeast Asia are also mounting campaigns taking aim at IDF members and the response of various governments to Israeli aggression in Gaza. תקשיבו, אני רגילה לזה שהם מגיבים לי מתחילת המלחמה, כל מיני כזה פרי פלסטלינה וזה, אבל ביומיים האחרונים הם פשוט מפציצים אותי בתגובות כאלה. שיהיה ברור, זה המצב בישראל, זה הסנטימנט. אז תחגגו ברשתות החברתיות, תעשו פרי פלסטיין, תעשו את כל המסכנות שלכם, ואנחנו נבוא להשמיד אתכם. להשמיד. In that 48 hours, I was a target. My Instagram accounts and my personal WhatsApp were attacked by hundreds of pro-Palestine Muslims from Indonesia. They harassed me, calling non-stop for hours, day and night. Indonesia! Leave me alone! Leave me alone! Stop comments on my post! I don't care about you guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup julid fisabilillah. Julid. Saya kasih lagu baru tuh. Udah beredar itu lagunya tuh. Sama-sama. Julid, fisabilillah sekarang boykot. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, pertempuran sengit tidak hanya terjadi di Palestina, persisnya di tanah Gaza, tetapi di alam maya, di dunia internet, khususnya di media sosial. Pertarungan juga tidak kalah sengitnya, dengan berbagai macam senjata-senjata dan jenis peluru yang dilemparkannya. Entah dari mana ceritanya julid fisabilillah ini lahir. Apakah setelah latihan antara cebong sama kampret lalu kemudian tobat dan ketemu bareng? Atau seperti para mujahid-mujahid perlawanan di Gaza yang seperti hantu.
Tidak diketahui dari mana datangnya, tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang. Yang jelas cukup menyerang mental orang-orang Israel sampai mereka nggak pernah menghadapi serangan seperti ini. Dan anehnya bagi mereka ini sesuatu yang sangat besar dan menggemparkan dunia. Telah hadir bersama kita insya Allah beberapa tamu pada malam hari ini, 2 orang tamu khususnya, dan Ustadz Deden yang sudah mensucikan jiwa kita, supaya materi yang akan kita sampaikan tidak keluar dari tujuan utama kita di sini, yakni memenangkan dan memperjuangkan kebenaran, khususnya untuk saudara-saudara kita yang di Gaza sedang bertempur, dan hari ini percaturan pertempurannya juga sekarang seperti mulai berpindah ke propaganda. Serangan Hamas kali ini karena secara militer tidak dapat ditembus dan boleh dikatakan sampai hari ini tak satu pun tentara Hamas jadi tawanan. Ini membuat mereka semakin frustrasi. Ya, bahwa ada orang Hamas menembus benteng pertahanan intelijen mereka yang paling hebat yang bernama Orem, tapi akhirnya memang dia harus menjadi martir dan terbunuh. Tetapi saat ini ketika mereka mencoba mencari, menyandra, menyiksa, sampai hari ini betul-betul mereka frustrasi. Tapi bagi Hamas terlalu gampang untuk menyeret, menyandra, bahkan jenderal-jenderal mereka. Nah, pertarungan ini karena mereka frustrasi sudah 75 hari lebih. Ya, mungkin sekarang masuk ke hari yang keberapa nih? Mungkin masuk yang saya jadi lupa ya, 7 Oktober sekarang tanggal 21. Ya. Jadi sekarang pasca gencatan senjata, Kang Ubed, ini panggilan akrabnya orang Indonesia, yang sempat hilang beberapa hari, lalu orang mengira kalau dia tertangkap atau terbunuh, tapi ternyata ada satu pengumuman kalau dia sekarang memang ternyata masih aktif, masih sehat, dan berada di luar Gaza. Membingungkan banyak orang, khususnya Israel yang semakin tambah bingung di mana keberadaan orang ini. Informasi yang dia sampaikan juga seringkali sangat mengejutkan dan selain memotivasi juga memukul mundur dan merubah opini. Nah, pada malam hari ini kita berkesempatan ya kehadiran juga pakar di bidang media sosial ya yang kita sering dengar drone empritnya. Boleh nanya kenapa emprit gitu ya? Mas Fahmi, terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Juga Ustadz Deden yang sudah menyampaikan materinya sama kita nanti akan juga memberikan komen-komen terbaiknya. Pada malam hari ini memang fokus kita kepada julid fisabilillah. Ya, tapi kalau mau tanya-tanya sama Mas Fahmi nanti seputar politik dalam negeri dan bagaimana riuh-riuh dunia perpolitikan Indonesia dari sisi media sosialnya, kira-kira bagaimana 01, 02, dan 03, bolehlah ya buat selingan dikit. Bocor-bocoran halus tuh bocor gede ini mintanya. Ya, baik. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa pertarungan sekarang bergeser. Propagandanya adalah Hamas diserang sekarang dengan isu bahwa Hamas tidak ada bedanya dengan Hizbullah. Bahwa Hamas bagian daripada Syiah. Dengan semua tuduhan-tuduhan itu. Ya, orang-orang yang sudah paham dan selama ini juga kita pernah bahas tentu tidak perlu termakan. Tetapi banyak yang memang juga sekarang ini dengan argumen-argumen dan data-data yang memang disiapkan untuk menyerang Hamas, banyak juga yang percaya kalau katanya dia cuma alat bagi Iran dan kepentingan Syiahnya. Padahal ketika Ustadz Hussein berada di sini, semua sudah terang ya. Tapi inilah propaganda. Dan kalau menurut saya memang
sekarang ini terutama para pemimpin-pemimpin Arab ya, yang terbawa arus ini memang oleh pihak Israel, jangan sampai umat Islam ini bersatu. Itu target utamanya. Bagaimana mereka yang sudah tidak berhasil, bahkan menangkap satu orang saja dari tentara perlawanan untuk ditawan, karena tidak berhasil, sekarang menyerang dari sisi lain. Membuat propaganda supaya terjadi perpecahan. Kenapa? Karena dengan menghantam sipil selama ini, ya, sipil yang sudah diusir dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan dan kemudian mau dilempar ke Sinai, mereka masih teguh bersama para militernya. Sekarang justru yang dijadikan sebagai sasaran adalah rakyat sipil yang dijadikan sebagai alasan oleh mereka yang ingin menghantam Hamas. Karena apa yang dilakukan Hamas tidak mau tahu dengan apa yang menimpa para sipilnya. Ini yang sekarang diobok-obok dan memang kesanalah arah propagandanya supaya masyarakat internasional kemudian terpecah belah, khususnya dunia Islam, tidak lagi berpihak kepada Hamas yang selama ini secara media. Nanti kita tanyakan juga kepada Pak Fahmi ya, bagaimana sih riuh rendahnya para pendukung Gaza padahal pemilik media sosialnya adalah orang-orang Israel. Dan bagaimana perkembangan perhatian Mas Fahmi melihat julid fisabilillah. Kayaknya nggak sabar ya, kita langsung masuk saja untuk bincang-bincang. Saya ke Mas Erlangga Grasinov. Namanya kayak nama-nama agak bau Rusia gitu loh. Iya, tapi nggak ada orang Rusia yang pakai nama itu. Nggak ada? Nggak ada. Jadi ini maksudnya gimana? Apa ada maknanya khusus atau? Nggak ada nama khusus. Jadi dari orang tua? nama pena aja. Nama pena? Nama oh, pena. Bukan dari orang tua? Bukan. Oh, nama pena ya. Ada maknanya nggak? Nggak ada nama khusus. Nggak ada ya? Sekedar selentingan keluar. Selentingan aja ya? Oh, bagus juga. Jadi Grasinov saya kira memang ada bau-bau Asia Tengahnya gitu. Sekarang sebagai komandan julid fisabilillah, menarik nih ya. Betul. Mana kata julid kemudian maksud fisabilillahnya seperti apa? Dan sekarang sebagai salah satu kegiatan beliau untuk sehari-harinya sebagai direktur kursus online GRAS. Isinya tentang apa tuh? Kursus bahasa asing. Oke, nanti kita lanjutin juga soal itu ya. Cerita dulu dong sebentar, ya, dan sebentar sebelum itu ke Mas Fahmi nanti kita, sebelum saya tanya kita jelaskan dulu sedikit CV-nya. Silakan Mas Erlangga. Gimana ceritanya nih? Lahirnya julid fisabilillah ini. Julid fisabilillah sebenarnya berawal dari semacam kegelisahan gitu ya. Karena selama ini kita sudah melakukan berbagai cara yang perlu kita lakukan untuk membela saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina secara umumnya. Kita sudah melakukan donasi, kemudian berbagai tekanan diplomatik begitu ya kepada negara-negara yang terlibat. Hanya saja ini kita rasa suatu hal yang belum cukup. Kita perlu melakukan sesuatu yang lebih untuk bisa melawan Israel. Jadi demo unjuk rasa seluruh dunia sudah berjalan, pengibaran bendera di jalan-jalan sudah berjalan, donasi sudah berjalan, itu masih belum cukup. Ternyata masih belum cukup dan ternyata kita memerlukan yang namanya perang propaganda. Gitu. Karena memang propaganda ini adalah salah satu yang menjadi benteng di mana Israel bisa tetap hidup gitu. Jadi Israel untuk memastikan bahwa negaranya tetap berlangsung, mereka membutuhkan yang namanya propaganda secara struktural, sehingga dari situ mereka perlu untuk istilahnya menanamkan gitu ya kepada pikiran kita bahwa Israel adalah pembawa kedamaian, bahwa mereka ingin berdamai dengan negara-negara lain, tapi sebenarnya enggak seperti itu. Nah, propaganda seperti ini yang perlu kita perangi, yaitu melalui jalan kita, yaitu julid fisabilillah, di mana kita di sini melakukan counter naratif secara garis besar. Kita melakukan yang namanya perang opini. Kita mengeluarkan opini kita bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang salah.
pada awalnya kita memang menarget kepada anggota IDF gitu ya dan polisi Israel. Kemudian menyebar lagi ke propaganda dan paling terakhir kita juga bisa ternyata berhasil juga kita menyerang langsung ke pejabat-pejabat mereka begitu. Dan contohnya pejabat-pejabat yang diserang itu siapa? Tentara-tentaranya IDF itu yang seperti apa? Kalau yang tentara IDF biasanya yang kita temukan di Instagram gitu ya, karena mereka seringkali melakukan update, mereka lagi joget-joget gitu ya sambil tenteng senjata di Gaza gitu kan, sesuatu yang sebenarnya nggak etis gitu. Dan saya saat lihat kolom komentar kok ini kosong gitu ya, nggak ada warga kita nih yang beraksi di sini gitu. Padahal sebenarnya kan kalau secara potensi kan warga Indonesia kalau julid kan luar biasa begitu. Apalagi mama ya. Betul. Target daripada julid fisabilillah ini apa sih sebetulnya? Dan kalau ke orangnya itu, ke Israelnya itu apa pula? Gitu. Dia jadi sebagai sebuah lembaga dan target kepada objeknya. Target secara umum kita ingin memastikan bahwa mereka tidak berani untuk memamerkan bahwa mereka wah lagi perang nih gitu, wah lagi melakukan pembantaian gitu. Jadi jangan sampai mereka punya perasaan bangga dan aman karena selalu ada kita yang selalu siap siaga untuk melakukan perlawanan gitu di media sosial gitu. Terus kalau dapat nih satu nih target kita satu orang ini misalnya sampai apa targetnya gitu? Targetnya minimal 4 gitu ya. Salah satu dari 4 ini entah dia tutup akun, akunnya privat, gitu kan, kena mental, atau yang paling terakhir mulai mengeluh gitu, oh ini ramai banget nih segala macam kayak gitu. Dan sejauh ini target-target besar apa yang sudah tercapai? Oke, kalau target besar memang kita telah melakukan serangan kepada pejabat-pejabat Israel. Salah satu memang dari hacker kita, mereka berhasil menghack nomor WhatsApp dari pejabat-pejabat Israel itu. Salah satunya dari Kementerian Pertahanan ya, Yoav Galan, kemudian ada Kementerian yang itu National Security itu Itamar Ben Gvir, sama Gilad Erdan yang dari Duta Besar PBB, Duta Besar Israel untuk PBB. Dihack sampai diambil alih atau hanya nomor WhatsApp-nya kita berhasil temukan, kemudian kan yang namanya warga Indonesia ya julid segala macam sampai akhirnya masuk juga itu gitu ke nomor pribadi mereka, chat-chat sampai ribuan gitu kan, masuk ke chat pribadi mereka gitu kan. Dan sampai ada laporan dari Jerusalem Post gitu bahwa banyak dari menteri ini merasa terganggu sekali dengan julitan warga Indonesia ini gitu kan. Karena banyak seperti banyak ancaman pembunuhan gitu, HP-nya bunyi terus gitu kan. Jadi suatu yang sangat mengganggu buat mereka gitu. Sekarang kira-kira pasukannya ada berapa banyak nih julid ini? Kira-kira paling minimal 100.000 orang sudah bergabung dengan kita. Mayoritas kalau dari sisi kelamin campur ya, laki-laki perempuan gitu. Prosentasenya kurang tahu pas dia, mungkin Mas Famin yang lebih paham ya. Nanti yang cerita ya. Ini, kemudian apakah cuma orang Indonesia saja atau ada juga orang luar anggota julid fisabilillah? Nah, karena memang julid fisabilillah ini mengandung sebuah pesan gitu ya. Waktu kita melakukan serangan umum di 2 Desember gitu. Jadi saat di X itu, saat kita melakukan serangan umum itu, para akun propaganda Zionis ini ketar-ketir gitu kan. Jadi panik mereka, wah ada serangan nih dari Indonesia gitu, pengen nge-hack akun kita segala macam. Dan akhirnya membuat orang-orang yang dari belahan dunia ini ngeh gitu kalau ada yang lagi nyerang Zionis gitu. Dan akhirnya ada juga dari Turki gitu, dia bilang seperti ini. Ini ada saudara kita dari Indonesia yang lagi menyerang warga, yang lagi menyerang tentara Israel gitu ya. Mungkin kita bisa bantu gitu. Nah dari situ ternyata kita bisa membangun sebuah koordinasi gitu, bahwa kita sebenarnya bisa melakukan ini bersama-sama. Gitu. Allahu Akbar. Di sini ada nggak anggotanya? Hah? Oh ya? Apa? Emang ciri anggota pakai KTA atau gimana sih?
Ngaku-ngaku aja jangan-jangan. Oh gitu yang ketawa-tawa itu di WA-in ya. Sampai dibalas nggak sama dia? Pakai bahasa dia ya. Iya, balas aja pakai bahasa Betawi. Baik, nanti kita balik lagi ke Mas Erlangga. Pak Fahmi, drone emprit, ceritain dong dikit. Baik, terima kasih Ustaz. Drone emprit itu ya, kenapa tadi namanya drone emprit? Itu pertengahan tahun 2016, pada ingat ya, 411, 212 dan lain-lain. Iya. Saya dulu aktivis waktu di ITB, suka demo. Target demo saya dulu waktu di Dutaan Amerika. Tapi setelah dewasa, sudah keluarga, saya nggak demoan. Tapi saya lihat tuh data di layar komputer saya, sejak tahun 2014, 15, 16, itu berseliweran disinformasi hoax tuh. Dan publik tidak tahu siapa yang memulai. Dan waktu itu ada satu kejadian, pada saat lagi demo di Monas, itu ada berita menyebar luas sekali dan masuk di trending di Twitter. Ada 2 orang meninggal dunia. Wah, itu berita di news. Ketika saya baca, persepsi saya ketika saya baca berita itu di Monas misalnya, ini kan bisa panik. Ada apa ini? Padahal kita nggak tahu. Ternyata kalau dibaca beritanya, meninggalnya 2 hari yang lalu di jalan tol. Pada saat mereka perjalanan menuju ke Monas, apa gitu. Nah, kemudian saya lihat lagi, ini yang bikin akun-akun bot, bahasa Inggris dan lain-lain itu. Ini ada upaya memang untuk menyebarkan disinformasi. Nah, saat itu saya berpikir, ini harus kasih tahu publik. Di media sosial. Cuma nama perusahaan saya itu waktu itu Media Kernels. Media Kernels. Ya, kita bergerak di bidang governance dan public swasta. Tapi kalau saya menggunakan nama itu, nanti kan nyerempet kiri, nyerempet kanan. Saya harus punya nama yang baru. Dari Jakarta Selatan, saya bayangin nerbangin drone saya itu di atas Monas, dan memonitor orang di Monas, tapi lewat Twitter. Mereka nggak Twitter kan logonya apa tuh Pak? Burung. Dulu. Nah, saya tuh dari desa, taunya burung kecil namanya emprit. Burung emprit. Drone Twitter, nggak lucu. Drone emprit, nah itu keren. Saya dapat nama 5 menit langsung saya pakai. Dah, niatnya memang guyonan saja nama itu, dan saya nggak niat apa-apa. Hanya ingin mengedukasi publik dengan data, itu aja. Terus langsung gini nih, ke sini nih. Kan ini mestinya menjadi bagian daripada misi drone emprit ya sebetulnya ya. Setelah mengumpulkan data, ya mendeskripsikan, ya kadang-kadang gregetan juga harus ngapain ya serangannya. Melihat fenomena julid fisabilillah ini apa kira-kira pandangannya Pak Ismail? Fahmi? Ada 2 peristiwa nih ya. Sebelum julid fisabilillah muncul, saya analisis kata kunci namanya Hamas. Ternyata Hamas itu benar-benar menjadi propaganda, menjadi alasan yang sangat kuat yang dimainkan oleh Israel sebagai alasan untuk menyerang. Dan dari Hamas itu saya tahu peta percakapannya. Di situ kita umat Islam bahkan harus belajar itu. Belajar gini. Di dalam peta percakapan di Twitter ya terkait Hamas saja, di titik pusat akun itu ada akun namanya @Israel. Nyambung dengan Israel adalah @IDF. Nyambung lagi namanya Mossad.il. Jadi tahu sendiri ini kan akun-akun besar, esensial di sana dan mereka menjadi core of the core ibaratnya. Segala narasi berangkat dari situ. Kemudian apa? Dari peta ini nyebar ke pinggir-pinggirnya itu organisasi yang lain terkait dengan Israel. Kemudian ada tokoh-tokoh yang ada di Israel, di Amerika dan lain-lain yang pro Israel ngumpul semua dan saling nyambung. Posisi mereka itu tersebar seluruh dunia, tapi narasi mereka saling nyambung. Bahkan Israel itu bikin namanya Israel in Germany, Israel in Swedia, and Israel in Spanish di setiap negara. Itu begitu terstruktur sangat bagus dari pusat narasinya menyebar gini. Dan ternyata ada yang menarik Ustaz. Di Indonesia ada. Nah dari situ nyambung. Israel Indonesia? Nggak ada Israel, tapi ada akun-akun Indonesia. Saya cari, akun Indonesia ada ternyata. Ada namanya Sami Soh. @Sami Soh itu paling besar dan ada akun-akun yang lain. Setelah saya lihat ini kenapa nyambung ke IDF. Setiap saat dia meretweet, setiap saat dia mentranslate dan jadi banyak akun-akun yang menjadi messengers.
dari pusat Messenger ke bahasa Indonesia. Nah, akhirnya di-follow, di-retweet banyak orang. Termasuk ada tokoh politik nasional yang ikut meretweet itu. Ketahuan namanya juga gitu. Nah, ini apa yang menjadi menarik, mereka sangat terorganisir. Pembangunan narasi dari pusat sampai ke negara yang lain, seluruh dunia terorganisir. Cuma memang untuk kasus yang Hamas ini, dia nggak bisa mengalahkan netizen. Di sekitarnya itu dikelilingi oleh akun-akun seluruh dunia yang mereka menolak itu, dan total, kalau dihitung ya, total akun dan total postingan di media sosial yang pro-Israel atau pro-Palestina jauh lebih banyak yang pro-Palestina. Ini yang membuat mereka jadi frustasi. Sudah melakukan begitu banyak hal, sampai ada price tag, price list. Jadi kalau followernya banyak, nanti bisa dibayar itu. Ya, bisa. Nah, ini ada gambar di belakang, nah, kelihatan. Ya, ada Israel dan nyebar ke mana-mana. Tengahnya Israel, sekitarnya ini kontra Israel semuanya. Nah, mereka itu mencoba untuk membayar. Cara mereka untuk menyebarkan seluruh dunia adalah dicarilah itu akun-akun yang bisa dibayar. Beberapa mau, beberapa yang tidak mau di situ. Dan sebelum kejadian perang, saya tahu ada beberapa kawan saya gitu, itu diundang sama Israel. Ada beberapa lah, jadi kunjungan ke sana, dilihat ini hebatnya, teknologinya dan lain-lain. Begitu balik di Indonesia, minimal tidak ikut menyerang Israel. Ada sebagian bahkan sangat membela Israel. Contohnya Abu Jahal gitu. Nah, ya kalau dibilang teman, saya pernah di LC bareng gitu loh. Ya. Dan teman-teman, jadi itu salah satu cara mereka untuk menarik. Jadi jauh sebelum perang itu mereka melakukan investasi dengan melakukan brainwashing, ya, influential, sehingga suatu saat mereka menjadi aset. Ketika butuh dinyalain, cetik nyala, paling tidak mereka tidak melakukan itu penolakan, atau bahkan kalau bisa membela. Gitu. Dan beberapa bahkan misalnya ini perang ini juga seperti sebelum-sebelumnya, nah, gitu. Yang rugi adalah masyarakat sendiri. Udah, saya nggak mau ikut-ikutan. Ya. Itu ada upaya untuk mempengaruhi kita supaya tidak ikutan. Jadi itu cara untuk soft. Ada yang lain kayak Abu Janda harus Israel menang, harus membela kan gitu. Satunya lagi diam saja gitu. Jadi itu yang menarik. Nah, jadi ini yang disebut Yahudi Pesek belakang. Nah, Yahudi Pesek gitu. Itu yang pertama ya. Dan saya lihat ada satu akun yang sangat konsisten. Itu untuk ini ya, yang pro Palestina. Beliau mentranslate setiap berita ke dalam bahasa Indonesia sehingga kita dapat news yang bagus. Namanya Ustadz Azam Izul Haq. Nah, Ustadz Azam konsisten terus. Belakang kemudian muncul Julid Fisabilillah. Saya perhatikan muncul di peta saya ada 3 atau 4 akun yang paling influential. Yang pertama Mas Grace, gede banget. Nah, habis itu Ustadz Azam. Nah, ini sambungannya apa gitu kan? Saya kan nggak ngikutin dari awal. Kemudian ada lagi satu King Faduka tuh, ya. Ada satu lagi siapa gitu. Nah, ternyata saya perhatikan Ustadz Azam itu sangat beliau suka main di belakang layar. Kalau saya baca ini, membuat surat pengangkatan. Ini surat pengangkatan bagus sekali ini siap. Saya telusuri dari mana ini. Ini pertama dari Ustadz Azam. Beliau jadi panglima, ya. Kemudian kirim surat hubungan antara Indonesia dengan Malaysia, kemudian Indonesia dengan Turki. Kemudian beliau juga ada organisasi di Turki. Jadi beliau menjadi seperti menteri luar negerinya kalau saya lihat itu dari sini. Panglimanya Mas Grace ini, Ustadz Azam ini yang menjadi, nah ini, ya, Ustadz Azam menjadi menteri luar negerinya, menghubungkan konektor beliau itu. Ya. Jadi ini ya yang menarik. Jadi awalnya tidak saling kenal ya, belum ya? Nah, kemudian, pada saat saya menganalisis tentang Hamas, ketika ini kita harus belajar dari Rusia, dari Israel dalam konteks bagaimana mereka mengorganisasikan informasi dan menyebarkannya. Muncul Julid Fisabilillah, ini yang saya maksud. Umat Islam itu harus bersatu, harus ada panglimanya. Munculnya ya tadi kan, Mas Grace, Ustadz Azam, King Faduka dan beberapa yang lain. Nah ini kalau connect di Malaysia, connect dengan yang lain-lain, itulah kekuatan Islam di media sosial. Iya. Saya kira itu. Menarik sih ya. Kita balik ke Mas Erlangga dulu nih. Tadi dari Pak Ismail Fahmi, kita sudah dapat gambaran tuh ya. Walaupun saya masih penasaran sama si Yahudi Pesek ini. Nanti belakangan.
sekarang kira-kira apa tantangan terbesar Julid Fisabilillah ke depan? Ya, kalau soal tantangan seperti yang tadi kita tahu ya bahwa memang untuk melakukan perjuangan ini bahwa memang serangan dari negeri kita sendiri pun juga ternyata bukan main gitu ya. Oh, dari yang dalam kita nih. sebut Yahudi pesek gitu ya, Zionis pesek itu adalah yang ternyata memang bisa sangat mengganggu perjuangan kita juga gitu. Seperti apa tuh tingkat gangguan yang mereka berikan itu? Tingkat gangguannya beragam gitu ya, mulai dari yang ringan seperti kita dianggap sebagai pro teroris, kita dibilang Hamas pesek sama mereka gitu ya. Gitu. Kalau sekadar yang seperti itu kita masih bisa inilah. Bahkan pada waktu kita ingin melakukan serangan lebih dahsyat lagi, saya sempat sampaikan kepada teman-teman Julid Fisabilillah. Untuk Zionis pesek nggak perlulah kita terlalu ambil banyak energi di sana. Karena lawan kita ini sudah semakin canggih gitu ya. Kita langsung berhadapan dengan pejabat Israel, kita berhadapan dengan orang-orang besar gitu yang perlu kita serang di situ. Dan Yahudi pesek istilahnya semacam inilah, nggak perlu terlalu kita perhatikan gitu ya. Awalnya seperti itu, sampai ternyata saya mendapat gangguan yang lebih besar lagi, yaitu di mana akun X saya kesuspend ya di tanggal 19 ya kalau nggak salah, itu mulai ada akun bot yang masuk gitu ya. Jadi akhirnya akun bot itu follow saya dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian akhirnya menumbangkan akun saya begitu. Nah setelah kita cek dari tim hacker kita ya, kan ada tim juga yang lain yaitu dari King Faduka yang sekarang menjadi salah satu komandan kita juga gitu ya. Dan ternyata ditemukan bahwa serangan ini itu berasal dari kita gitu, bukan dari Israel gitu. Yang awalnya saya pikirkan wah ini mungkin serangan dari Mossad nih gitu kan, serangan dari Israel langsung, tapi ternyata itu serangan dari kita gitu ya. Suatu hal yang sebenarnya sangat mengejutkan dan juga bikin sedih juga sebenarnya. Dan itu yang akhirnya membuat saya berpikir lagi gitu, gimana cara kita untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan Zionis pesek ini begitu. Mindsetnya orang-orang Julid Fisabilillah mindset perang atau cuma sekedar ya main medsos saja gitu? Nah, sebenarnya tergantung dari tiap orang gitu ya, karena Julid Fisabilillah ini adalah sebuah gerakan yang fluid gitu ya. Siapapun bisa ikut, apapun pandangan politiknya bisa masuk ke sini. Nah, hanya saja setiap orang mungkin punya cara yang berbeda-beda untuk melakukan Julid Fisabilillah ini. Ada yang mereka melakukan counter narasi gitu ya. Gimana berita-berita yang sekarang saat ini ada di Palestina kita coba up gitu ya agar mata dunia lebih terbuka. Ada juga yang bagian troll gitu ya, hobinya bikin meme gitu ya, suatu hal yang meme yang kiranya bisa mengganggu atau membuat mereka merasa tersinggung gitu. Nah kemudian ada lagi nih tingkat yang lebih ekstrim lagi, yaitu seperti ancaman pembunuhan, kemudian bahkan ada yang sampai kayak pengancaman pemerkosaan segala macam seperti itu, yang sebenarnya kita pun sebagai anggota Julid Fisabilillah ini perlu menentukan batas moral kita mau sejauh mana untuk sampai menyerang Israel ini gitu. Dan itu yang sebenarnya lagi saya pikirkan juga ya, formulasinya bagaimana agar kita juga punya kode etik gitu dalam melakukan serangan ini seperti itu. Iya, karena kalau kita bicara perang kan ada dua ya. Saya lihat tadi pertama Julid Fisabilillah menghadapi Israel sebagai musuh utama dan sekutunya. Yang kedua ini nggak kalah pentingnya, Yahudi pesek dari dalam ini nggak kalah bahayanya menghadapi itu. Nah ada nggak tugas-tugas khusus atau strategi khusus menghadapi yang di luar dan menghadapi yang di dalam ini? Kalau sejauh ini memang strategi yang kita lakukan adalah melakukan serangan yang terhadap di luar, karena itu yang menjadi konsen kita. Cuman setelah kejadian yang kemarin yang cukup parah itu, yang akun sampai sempat ke suspend, saya jadi kepikiran juga bahwa kita memang perlu strategi untuk menangani yang Zionis pesek ini. Yang di dalam gitu, ini. yang di dalam. Bentuknya bagaimana itu masih kita pikirkan bersama, nanti kita akan sama-sama Sebesar update. apa mereka? Sebanyak apa? Kalau banyak mungkin tidak, tapi salah satu yang kita bisa katakan adalah bahwa mereka ini agak terstruktur gitu ya. Dari akun-akun yang kebanyakan anonim gitu ya. Anonim. Jadi kita nggak tahu identitasnya siapa, tapi cukup narasinya tuh cukup dimainkan gitu bahwa kita ini pejuang Julid Fisabilillah ini
framing malu-maluin nih gitu, kerjanya cuma bully aja gitu, satu. Terus dua, kita dianggap sebagai teroris gitu ya, sama seperti waktu kita awal-awal melakukan julid fisabilillah kan, orang Israel tentara-tentaranya kan bingung loh, kok banyak nih orang Indonesia pada ini kan, wah mungkin mereka direkrut Hamas nih gitu, wah Hamas baru nih gitu, bahkan kita aja juga disebut Hamas sama mereka gitu. Ada nggak tokoh-tokoh terkenal di balik itu yang muncul selain yang anonim mungkin itu? kurang bisa dipastikan ya, Mas Fahmi mungkin yang lebih paham Nanti ya soal Mas itu. Fahmi yang akan munculkan nama-nama itu ya. Tapi sejauh ini nggak ada ancaman-ancaman fisik gitu secara alam nyata. Ancaman secara langsung fisik belum, tapi semoga tidak terjadi sama sekali. Mungkin lebih ke apa ya? Ada semacam mungkin kita bisa bilangnya ancaman soft gitu ya, secara lembut, dan juga ancaman yang menyangkut jiwa juga, tapi itu secara cyber aja gitu. Yang pertama mungkin lebih ke ada seseorang gitu ya dari Israel menghubungi saya gitu ya, bahwa ayolah sini kita ngobrol via Zoom gitu, bahwa ternyata Israel itu nggak seburuk yang kamu kira loh gitu. Semacam apa ya, masih soft gitu ya gitu. Ada juga kemarin Dilayani nggak yang itu? belum dilayani. Terus ada juga yang pengen dari media Israel gitu ya, yang ingin meliput ya, walaupun saya tahu mungkin ada juga tuh agen-agen Mossad di situ, tapi pas kita coba follow up belum dibalas lagi gitu ya, mungkin ada perubahan strategi dari mereka atau segala macam. Terus ada lagi email yang masuk soal wah udah I know where you live gitu ya, saya tahu di mana kamu tinggal gitu, hati-hati pokoknya segala macam, ancaman-ancaman seperti itulah. Tapi sebatas itu aja. Sebatas ya? itu gitu ya. Nanti segmen selanjutnya kita mau bicara konten ya, apa sih konten julid fisabilillah. Tapi mencermati tadi fenomena Yahudi pesek nih, orang-orang yang sudah ya dipenetrasi lah ya oleh orang Israel. Sejauh yang Pak Ismail Fahmi tahu itu, tadi kan memang diundang ke sana, ada yang barangkali cuma disampaikan informasi secara objektif, ada yang sampai diintervensi atau bahkan dibayarin gitu. Ada nggak di Indonesia? Ya ada, itu kunjungan, kalau awalnya mungkin kayak kunjungan budayaan, kunjungan apa kayak gitu, melihatkan yang bagus-bagusnya. Tapi itu hanya selected buat mereka-mereka yang terpilih. Top influencers yang kemudian diharapkan setelah balik itu memberikan influence. Dan mereka nggak akan ikutan seperti yang kita katakan Yahudi pesek tadi yang terlalu jelas. Mungkin ada beberapa aja seperti yang kita tahu kayak Permadi, itu clear ya, terus terang dia. Nah, tapi dalam bentuk yang serangan-serangan. Clear apa dia? Dia sejak awal sudah seperti narasinya mendedikasikan membela Israel, ya, kepentingan Israel. Itu terlihat perbedaannya sebelum berangkat dengan sesudah berangkat. Saya belum perhatikan sebelumnya, tapi kalau dari gayanya itu sudah menjadi semacam ideologi dari awal. Saya kira nggak datang balik terus kemudian berubah, nggak seperti itu. Udah bawaan lah ya. Udah bawaan, kemudian jadi lebih kuat saja. Terstruktur nggak mereka? Kalau yang di peta ini mereka yang Hamas tadi ya, yang Hamas itu banyak anonim dan sebetulnya mirip-mirip anonim kita. Dan di antara mereka saling meretweet di antara mereka juga. Ada yang kemudian itu menjadi anggota, menjadi caleg, ya, ada yang jadi caleg juga, caleg salah satu partai gitu, dan dia selalu menyerang, bahkan Muslim, kayaknya enggak deh. Muhammadiyah, saya di Muhammadiyah juga kan diserang. Muhammadiyah itu apaan itu, menyembunyikan lazismu dan ada kayak gitu, saya tahu. Ada model seperti itu. Jadi mirip-mirip kita juga, tetapi ada keberpihakan ya mereka kepada Israel. Dan saya yakin juga karena tadi ada banyak, jadi saya mau bilang ini, ketika perang, Israel itu perang darat dan perang udara, ini menjadi benar-benar dua strategi ya. Ini baru dua aspek saja, perang darat dan udara. Dan perang udara zaman dulu, sebelum ada media sosial, kan televisi, CNN, BBC, media mainstream, mereka kuasai semua. Begitu ada media sosial, mereka nggak bisa kontrol ini. Elon Musk dibuat bertekuk lutut, dia harus datang kan ke Israel dengan cara banyak perusahaan besar tidak mau memasang iklan. Nah, akhirnya dia datang, saya kira alasannya karena itu. Dan itu pun masih
Twitter tidak bisa serta-merta dengan semena-mena mensuspend Mas Grace gitu di awal. Harus ada bot atau harus ada apa, harus ada alasan untuk mensuspend ya. Tapi in general mereka nggak bisa kontrol secara sepenuhnya media sosial. Ada beberapa yang bisa. Facebook mereka bisa. Instagram kan juga bisa. Coba Dalam kalau bentuk posting apa? dalam bentuk suspend. Kalau ketika kita nulis banyak tentang ada tulisannya Hamas, Palestina dan lain-lain, otomatis disuspend. Jadi ketika perang kemarin, ini sepi banget, relatif sepi kan Facebook. Nggak asik banget. Jadi tempat bermainnya masih anak-anak muda itu kemana? TikTok. Ya tapi kan akhirnya itu merugikan Facebook sendiri kan? Iya, merugikan Facebook, tetapi di dalam perang secara global kan menguntungkan karena ideologi mereka itu. Ya artinya income mereka berkurang dong dengan tidak berisiknya, ya dengan bermigrasinya. Ya. Mereka masih bisa dapat dari disinformasi. Oh, Ya, disinformasi. disinformasi yang menyebar ketika kita perang secara politik itu, mereka untung dari situ lebih banyak. Iya. Untung dari sana lebih banyak. Nah, makanya ketika ada julid fisabilillah, kita itu ikut bertempur di level udara. Iya. Jadi sama pertempuran juga. Israel nyerang darat, nyerang udara, ya kita nyerang di udaranya. Nah signifikansinya nih biar calon-calon anggota Julid Fisabilillah baru nih langsung ramai yang daftar ya. Signifikansi perang di udara apakah lebih ringan atau tidak lebih penting dibanding perang darat? Sangat signifikan. Signifikan. Perang udara. Kenapa? Sangat ya. Sangat. Sekarang gini, saya lihat. Kita akan bikin kayak waktu kemarin demo ya, Iya. demo di Monas. Kalau demo itu tidak diberitakan di media sosial, hanya ada di foto-foto kita saja, itu nggak jadi apa-apa. Hanya jadi album saja. Album. Tapi begitu kita share, seluruh dunia tahu. Dan itu membangkitkan apa? Semangat. Bahwa mereka nggak sendiri, Palestina tidak sendiri. Ketika orang lagi jatuh, lagi tidak mampu berbuat apa, saya ngerasakan seperti tadi, teman-teman kita semua ini protes, bahkan PBB pun ketika ada veto, dikalahin semua sama Amerika kan, nggak bisa apa-apa. Iya. Muncul julid fisabilillah, ternyata ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Iya. Nah, dan ini membangun mental, moral saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Iya. Dan ini juga bisa menjatuhkan moral mereka yang ada di IDF. Nah, Iya. jadi ini sangat penting. Tinggal nanti saya sepakat nih soal batasan. Saya kok kurang setuju kalau sampai memperkosa dan lain-lain gitu ya. Ada banyak cara untuk mengganggu mereka Iya. tanpa cross the border. Ya, ada banyak cara. Tunjukkan aja misalnya, Anda itu teroris, negara teroris. Ya nggak perlu sampai death threat dan lain-lain. Kamu munafik, istrimu kayak gini, nah kayak gitu. Itu hal-hal sifatnya logical buat mereka dan itu sangat mengganggu. Oke. Nah, ini saya kira bisa jadi salah satu panduan dikit ya tentang konten gitu ya. Saya setuju soal itu. Nanti bicara di konten. Tapi yang jelas gini, bahwa signifikansinya perang di udara ini nggak kalah, ya, nggak kalah pentingnya, nggak kalah hebatnya dengan perang di darat. Kenapa? Ya kalau kita bicara perang sebetulnya kan bukan cuma jasad yang kelihatan terkapar mati, ya atau terbunuh. Tetapi ketika mental mereka, logika mereka, kita kunci sehingga tidak bisa bergerak, atau dibunuh sekalian sehingga mereka betul-betul nggak berdaya, ini adalah sebuah peperangan. Dan ini adalah sebuah kemenangan. Dan ini sama kayak debat presiden gitulah. Ya. Ya. Sama pertarungan itu. Menunjukkan siapa dia dan siapa kita. Membongkar siapa kita dan siapa mereka. Ini penting sekali. Jadi selalu saya bilang gadget Anda, medsos Anda itu senjata. Tergantung mindsetnya. Makanya saya bilang ini mindsetnya julid fisabilillah ini ya, perang atau sekedar main medsos gitu. Ya, ini tergantung kepada orang-orangnya. Nah sekarang kita bicara konten. Kalau konten-konten julid fisabilillah ini selama ini sebetulnya di wilayah apa bergeraknya? Apakah hanya sekedar memainkan perasaan seperti bagaimana orang-orang ngejulid gitu kan? Atau ada wilayah lain yang hendak ditarget gitu? Ya.
Pada awalnya visi dari Julid Fisabilillah ini sebenarnya sederhana, yaitu kita memenangkan narasi Palestina di media sosial. Itu sebuah visi yang Memenangkan sangat narasi besar. Palestina di medsos. Seperti Oke. itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini tergantung dari kita sebagai pejuang Julid Fisabilillah. Yang pertama, kita bisa melakukan counter narasi gitu ya. Kita menyebarkan berita-berita Kontra-narasi. soal Palestina, bahwa ternyata mereka ini melakukan hoax segala macam. Itu yang kita tampilkan ya, itu salah satu strategi kita. Yang kedua kemudian trolling begitu ya, kita bikin meme, kita kemudian mengganggu mereka dengan ungkapan seperti yang tadi Mas Fahmi bilang, kamu teroris, kamu pembunuh anak-anak segala macam, yang mana itu bisa apabila terus diulang-ulang itu kan otomatis bisa mengganggu juga ya dari mereka itu bagaimana. Dan juga satu hal yaitu kita perlu batasan moral begitu ya, karena jangan sampai apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi bumerang buat kita. Itu salah satunya seperti death threat, ya, ancaman pembunuhan atau pemerkosaan, itu satu hal yang kita hindari gitu ya dari Julid Fisabilillah ini. Jadi kita harus tahu bahwa ini adalah perang yang dimana kita juga melakukan suatu hal yang sifatnya sesuai dengan moral dan nurani kita gitu. Jangan sampai kita mencontoh Israel yang memang sudah barbar dari sananya, mereka membunuh anak-anak segala macam, dan kita melakukan ini ya sekali lagi bahwa ini adalah salah satu fisabilillah ya, jalan Allah di mana kita melakukan ini ya sekadar untuk mendapatkan pahala dan ridho darinya. Seperti itu. Selain konten-konten yang menyerang musuh ya, karena ini memang orientasinya Julid itu plesetan dari jihad atau apa? Jihad, betul. Betul ya? Betul. Jadi bukan julid yang dimaksud sama bahasa kita sehari-hari ya? Bukan. Jadi julid itu semacam nyinyir gitu ya. Jadi Nyinyir. kita memerangi mental mereka ya, seperti counter itu. attack terhadap apa yang mereka lakukan kepada kita gitu ya. Betul. Baik, ada nggak edukasi juga yang sifatnya ke dalam? Betul, ada. Gimana tuh? Salah satunya adalah mengenai sejarah gitu ya, sejarah bagaimana konflik ini terbentuk begitu. Karena untuk mengetahui konflik Palestina ini kita nggak bisa bergerak dari tanggal 7 Oktober aja. Kita juga perlu bergerak dari mana masa itu mulai terbentuk bibit-bibit perpecahan dan bibit-bibit konflik di bumi Palestina. Kita sebenarnya bisa menarik itu dari zaman Zionisme muncul, yaitu pada tahun 1896 kalau tidak salah, di saat buku dari Theodor Herzl ya, dari Judenstaat itu mulai dipublikasikan, yang mana itu menarik warga-warga Yahudi yang saat itu ada di Eropa. Karena pada saat itu Eropa mengalami gejala antisemitisme ya, di mana mereka orang-orang Yahudi ini dipersekusi gitu kan, mereka mereka dimusuhi oleh warga-warga Eropa, sehingga mereka merasa kayaknya kami ini butuh negara khusus untuk menampung deh gitu. Dan salah satunya itulah lahirnya Zionisme itu. Padahal kalau kita lihat dari sejarah ya, warga Yahudi dengan warga Muslim ya di kekhalifahan itu kan mereka hidup dengan damai. Bahkan banyak juga orang Yahudi yang berhasil mendapatkan posisi gitu ya di kekhalifahan. Ada juga yang mereka menjadi ilmuwan gitu ya. Salah satunya adalah Maimonides. Dia adalah seorang ilmuwan dan juga seorang rabi yang sangat besar gitu ya di zaman Andalusia. Dia orang Yahudi, tetapi karena hidup di zaman Islam yang penuh dengan toleransi, kemudian akhirnya mereka pun juga bisa istilahnya hidup berdampingan dengan kita warga Muslim seperti itu. Dan saat Zionisme muncul mengusir warga Palestina asli yang awalnya memang bangsa Arab di situ, dan itulah yang akhirnya membuat konflik ini akhirnya semakin berkembang seperti itu. Ini konten-konten edukasi ke dalam ya. Begitu, terutama soal sejarah itu. Ya. Membangkitkan pasukan agar tetap semangat gitu ya. Edukasi ke dalamnya seperti apa sih? Agar pasukan ini nggak loyo ya, kemudian nggak kena mental kalau diserang balik. Ada nggak edukasi khusus? Oke, kalau soal motivasi seperti itu memang kita bekerja sama ya satu sama lain, bahwa memang perjuangan ini bukanlah suatu hal yang mudah dan juga waktunya tidak sedikit gitu. Jadi jangan sampai Julid Fisabilillah ini sekadar
momen-momen tertentu aja yang lagi viral gitu, jangan sampai seperti itu. Tetapi kita jadikan julid fisabilillah ini adalah sebuah cara gitu ya, cara unik bangsa Indonesia untuk membantu warga Palestina yang saat ini sedang mengalami kesulitan seperti itu. Dan salah satu hal yang perlu kita ketahui juga bahwa Israel mereka sangat terganggu dengan propaganda mereka, dengan propaganda Israel sangat terganggu dengan apa yang sudah kita lakukan karena mereka otomatis harus menggelontorkan biaya lebih dong ya untuk memerangi kita gitu kan. Peperangan propaganda ini tentu membutuhkan biaya bagi mereka. Sedangkan kita kan sukarela aja ya. Kita pakai jari-jari kita gitu kan. Otomatis biaya propaganda mereka semakin besar yang tadinya harus dipakai untuk pertahanan, untuk memerangi warga Gaza, akhirnya diperlukan untuk propaganda di media sosial. Seperti itu. Sejauh ini ada nggak serangan-serangan konten terstruktur dari Israel atau Yahudi Pasek di Indonesia untuk melumpuhkan julid fisabilillah? Ada, banyak malah. Salah satunya adalah yang saya lihat dari akun Hananya Naftali. Ya, dia adalah salah satu akun propaganda Israel yang cukup besar. Waktu itu sempat dia adalah menjadi salah satu target serangan umum kita. Jadi pas saat dia nge-tweet banyak dari kita yang akhirnya ngeganggu dia, nge-spam gitu ya, kirim meme segala macam. Akhirnya mungkin karena merasa terganggu, akhirnya dia buat konten khusus berbahasa Indonesia buat kita gitu. Jadi semacam mereka ini orang ini ingin meyakinkan kalau Israel tuh nggak seburuk yang kalian kira kok gitu. Pokoknya segala macam dijabarkan gitu. Tapi akhirnya malah membuat dia makin dirujak gitu kan. Ya, semakin dijelaskan malah semakin dirujak gitu oleh warga kita gitu. Jadi memang kalau saya lihat dari berjalannya julid fisabilillah selama sebulan ini, justru semangat kita malah semakin besar gitu. Gitu. Jadi pas saat saya katakanlah bikin konten, begitu, bikin tweet segala macam, banyak memang yang bersemangat, ayo komandan ini kita nyerang siapa lagi, banyak tuh yang seperti itu. Siapa lagi nih target kita gitu, malah nyariin gitu ya. Bahkan ada juga yang ngasih info, komandan ini gimana kalau kita serang yang ini gitu ya. Akhirnya ada juga yang menyerang yang lain gitu ya. Dan memang akhirnya gerakan ini menjadi gerakan yang besar yang mana harusnya tanpa saya pun juga bisa sendiri gitu untuk bergerak seperti itu. Jadi serangan-serangan ke kita juga sangat terstruktur ya dari mereka ya. Betul, betul. Tapi saya sempat sih memperhatikan beberapa anggota Anda itu yang bergerak. Di antaranya keberhasilan Anda itu saya lihat. Banyak data yang saya peroleh, anak-anak muda Israel itu ternyata benci sama pemerintahannya ya. Betul, ya. Betul. Setelah kita serang mereka, akhirnya terbuka. Salah satunya ya. Kami benci Hamas. Benci Hamas begitu. Kami tidak benci orang Palestina semuanya. Ada di antara mereka. Ada yang seperti itu. Dan kami tidak mau membunuh orang Palestina. Dan kami benci sama pemerintahan kami. Nah itu saya lihat itu efektif. Sehingga membuat mereka semakin tambah berani melawan, tambah berani menyerang pemerintahannya, sampai kemudian turun ke jalan, ke depan kantor Menteri Pertahanannya, dia demo. Ke depan rumahnya si Netanyahu, gitu ya, dia demo. Dan ketika gerakan ini dilakukan, saya kira bisa menyadarkan anak muda di sana juga ya. Betul. Dan membuat mereka juga trauma, nanti gue diserang lagi, dia bilang gitu. Boleh jadi di antara mereka ada yang posting, nih gue ikut demo nih. Lu jangan serang gue terus ya, dan gitu. Dia berusaha untuk objektif, sebagaimana rabi-rabi Yahudi yang ada di Amerika melihat, dan di Eropa ya, melihat bagaimana gempitannya demo anti Israel di Amerika dan Eropa, mereka akhirnya mengatakan saya ini Yahudi tapi bukan Zionis, yang di Israel itu Zionis. Walaupun kadang-kadang dia jauh bagian dari doktrin itu dan memang gak bisa dipisahkan. Tapi dengan adanya serangan seperti ini, membuat mereka jadi terpecah. Jadi julid fisabilillah ini bisa memecah. Dan itu bagus. Terusin maksud gue gitu. Agar lebih tajam lagi nih Pak Ismail Fahmi ini. Ada saran nggak terhadap konten-konten julid fisabilillah ini berdasarkan analisis misalnya ditemuin di dunia drone empritnya Mas Ismail Fahmi ini. Misalnya konten-konten yang ada ini sudah efektif apa belum? Atau sebaiknya seperti apa?
dalam perang propaganda kita berperang di level pikiran. Pikiran ya. Emosi dan pikiran, tetapi lebih banyak di pikiran. Nah, di dalam pikiran itu ada perang kognitif kan. Yang kita serang kognitifnya, kesadaran dia, pengetahuan dia. Makanya kita betul tadi perlu tahu sejarahnya, tahu kondisi politik mereka sekarang seperti apa. Kita bisa ambil dari pengamat-pengamat politik yang di sana. Kemudian kita coba buat meme, informasi, isunya apa saja sih? Misalnya si setan nyamuk tadi ya istilahnya ya. Iya. Dia melakukan korupsi. Apa yang menjadi isu-isu ketidakpuasan mereka? Kita tahu. Nah, ini dijadiin meme, dijadiin konten, kemudian menjadi respon ke mereka yang masih 50-50 tadi lah. Iya. Jadi selain yang diserang itu IDF, bisa juga silaturahmi baik-baik ke mereka yang anak-anak mudanya. Yang mereka yang bilang bahwa saya benci Hamas, tapi saya juga benci pemerintah. Pemerintah saya. Oh ya benar, saya bagus sekali. Ini lihat pemerintahmu kayak gini, bla bla bla. Ya betul kayak gitu. Jadi kita membantu dia. Artinya nanti kita bisa buat semacam playbook. Si Israel sendiri dia punya. Ada berapa belas halaman atau seratusan halaman. Segala macam isu terkait dengan Zionis tentang perang ini. Mulai dari A sampai Z. Kalau nanti muncul seperti ini, orang bilang, jawabannya apa? Kalau ada muncul seperti ini, jawabannya apa? Sehingga kita sering sekali melihatnya. Yahudi bahasa itu, jawabannya sama persis dengan narasi yang ada di internasional. Ketika saya suka lihat yang bahasa Inggrisnya. Mereka argumennya sama semua. Ketika ada yang postingan di bawahnya argumennya sama. Saya lihat Yahudi bahasa sama, cuma terjemahan bahasa Indonesia. Jadi mereka seperti ngikutin playbook aja. Seperti kaset aja diulang-ulang. Nah ini yang perlu dibuat. Apa aja kira-kira narasinya dikategorikan, misalnya pertama kognitifnya untuk mereka yang supaya benci pada pemerintahnya, kemudian nunjukin bahwa mereka itu teroris, kemudian untuk menurunkan moral dari IDF-nya, kayak gitu, menimbulkan rasa bersalah dan seterusnya. Ini apa saja. Jadi teman-teman tinggal ambil aja itu, diulang-ulang. Mesti dibuatin tuh ya. Tools itu dikasih, dibagi kepada mereka supaya mereka punya bahan. Dan itu bisa diulang-ulang lagi. Next time ada masalah kita udah punya, tinggal tambahin lagi. Ya sejujurnya untuk playbook itu memang lagi proses bikin. Jadi kita semacam memang butuh buku panduan gitu ya. Buku panduan julid fisabilillah agar serangan kita lebih terkoordinir, batasan kita seperti apa, target kita bagaimana, cara bermainnya seperti apa, itu memang sedang digarap saat ini. Ada do and don't. Ya, seperti itu. Don't itu misalnya death threat kayak gitu ya, itu kalau bisa don't gitu. Do-nya apa bisa lagi yang lain. Pakai dua kata kunci itu ya. Ustaz Deden, ini untuk memperkaya nih konten dan perjuangan kita di julid fisabilillah. Sebagaimana tadabbur kita selama ini, 2/3 isi Quran itu kan tentang mereka ya. Di dalam Quran itu, ini modal nih, kita lagi mau ngasih peluru sama mujahid dan mujahidah julid fisabilillah nih. Kalau Anda bertanya kepada Quran tentang konten yang sifatnya membongkar mereka dari sisi paling luarnya mirip kera dan babi sampai kepada isi hatinya yang paling dalam yang dipenuhi dengan nifak, kemunafikan, hasad, ya, dengki. Selain mereka juga bakhil, setengah mati. Begitu juga mental pengecut mereka yang tidak pernah berani perang dalam jarak dekat kecuali lewat benteng-benteng yang ada di kota-kota dan di kampung-kampung mereka. Kepengecutan mereka juga itu ditampakkan dengan kalau perang di balik dinding, tidak berani langsung. Quran itu sudah menjelaskan banyak hal tentang ini semua. Ustaz yang kira-kira terkait julid fisabilillah nih, ada nggak tips-tips dari Quran yang bisa jadi modal bagi mereka untuk menjadi lebih semangat lagi, lebih cerdas lagi, dan lebih efektif lagi daya tempur atau daya serangnya? Baik, dalam Al-Quran ada 3 tahap serangan terhadap Yahudi. Iya, menarik nih. 3 tahap serangan terhadap Yahudi.
Serangan terhadap Yahudi ini beda dengan serangan terhadap orang-orang musyrik. Iya. Perang Badar melawan orang musyrik. Perang Uhud melawan orang musyrik. Dalam rentang waktu, perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya itu ada perang dengan Yahudi tetapi narasi. Perang narasi. Perang narasi. Tidak fisik. Tidak fisik. Karena Yahudi pada masa itu lemah ya. Dia cuma bisa menyusup kan. Betul. Pertama, saya terkesima dengan istilah julid fisabilillah ini. Berarti kan yang dilemparkan itu kata-kata. Yang dilemparkan adalah kata-kata yang Narasi, dapat ya. mengubah pikiran mereka dan merusak jiwa mereka. Dan surah Al-Anfal ayat 60 yang sering kita kutip, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kata Rasulullah, ala innal quwwata huwa ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ingatlah, al-quwwah dalam surah Al-Anfal ayat 60 itu adalah ar-ramyu. Melempar. Melempar di sini. Kekuatan itu adalah melempar. Yang awalnya memanah ya. Melempar itu memanah. Namun dalam diksi para ulama itu, ar-ramyu itu juga melempar dengan kata-kata. Misalkan mahwal qadhfu. Mahwal qadhfu. Al-qadhfu wa ar-ramyu bizzina. Ar-ramyu ini digunakan oleh para ulama sebagai term mengucapkan kalimat yang sifatnya fitnah. Ar-ramyu di situ. Dalam hal ini, diksi ar-ramyu ini menjadi sesuai dengan julid fisabilillah. Karena bagian dari kekuatan yang akan melumpuhkan Yahudi itu. Nah ini secara khusus ke Yahudi. Kenapa saya khususkan ke Yahudi tentang julid ini? Karena memang di dalam Al-Quran itu, perang terhadap Yahudi ini lebih dengan kata-kata. Misalkan begini, surah, ini tahapan yang kedua. Surah Ali Imran ayat 119. Wa iza khalau abdu alaikumul anamila minal ghaiz qul mutu bi ghaizikum. Mereka itu bisa terbunuh bukan karena ditembak, ditusuk, disabat pedang, tetapi mereka itu terbunuh oleh kemarahan dan jatuhnya mental mereka. Iya. Yahudi itu. Jadi beda nih musuh Muslim dari kalangan Yahudi dengan selain Yahudi. Yahudi ini dengan kata-kata. Makanya perintah Allah kepada Rasulullah, kul, katakan hai Muhammad, mutu bi ghaizikum, matilah dengan kemarahanmu itu. Tuh, jadi di situ. Jadi kita alamatkan mutu bi ghaizikum itu ucapkan kepada orang Yahudi karena kata-kata itulah yang akan menghancurkan mereka. Itu tahap kedua. Kemudian tahap ketiganya, di dalam banyak ayat, misalkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, di situ dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala borok-boroknya Yahudi. Nah, kita posting lagi itu. Misalkan keturunan kera yang benar, kita nggak bohong, ada di ayatnya. Dan di Taurat ada. Gitu. Jadi kalau mereka dahulu nenek moyangnya ada yang menjadi kera, bahkan ada yang menjadi babi dalam Al-Quran, itu ucapkan dan itu benar, kita tidak berdusta. Kemudian Al-Quran pun juga bocorkan lagi tentang ulama-ulama mereka. Na'utu nasibam minal kitab. Mereka itu, mereka sepertinya sedang setia kepada kitab suci, padahal mereka sedang mengkhianati kitab suci. Baca saja misalkan An-Nisa, ya, surah An-Nisa dari ayat 143 ya sampai terus 157 gitu ya. Dibaca tuh. Itu aja di situ. Apa sih keburukan-keburukan mereka? Artinya Al-Qur'an sendiri membuat list daftar apa yang seharusnya diucapkan kepada mereka itu. Peluru dikasih. Pelurunya di situ. Atau Al-Maidah lebih banyak lagi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Mereka telah dijadikan oleh Allah al-qiradata, monyet-monyet, kera-kera, al-khanazir, babi-babi. Artinya di sini
3 tahap di sini. Pertama memang harus kuat kita pelurunya. Yang kedua ternyata peluru untuk Yahudi itu adalah narasi. Dan ternyata Allah udah siapkan tuh daftar list apa saja yang bisa diucapkan kepada mereka itu. Pertama, kekuatan. Ya, kekuatan yang harus kita miliki adalah kekuatan narasi yang kita lempar ke dia. Jadi pilihan diksi. Ini yang dimaksud kayak orang memanah, kayak orang menembak. Jadi tembakan Anda dalam bentuk kata-kata sama kayak rudal. Rudal yang dikirimkan oleh Hamas ini kira-kira kata-kata kita. Harus tepat sasaran. Kepada siapa kita berbicara. Konten yang mana yang kita pilihkan. Sampai betul-betul itu kena. Nah tapi mereka kadang juga punya Iron Dome. Ya, yang akan menangkis kata-kata Anda. Anda harus punya strategi lagi bagaimana caranya agar ribuan kata-kata itu tidak mampu dia hadapi semuanya. Ini penting. Jadi kata-kata ini sama diumpamakan kalau analogi Ustaz Eden tadi, ramyu. Ram itu memanah. Biasanya ukuran memanah itu kekuatan atau melempar tombak itu harus kuat lengannya. Nah, dalam perang julid fisabilillah Anda harus menyiapkan diksi-diksi yang kuat. Tidak ada diksi yang kuat kecuali Quran. Yang kedua, bikin sampai dia gigit jari. Kalau bahasa Qurannya kan Addu alaikumul anamil. Minal ghaid. Saking keselnya, saking marahnya dia menghadapi Anda sampai gigit jari gitu ya. Bahasanya, kalau udah gigit jari gak usah kasihan. Lu mati aja sama marah lu sekalian. Kul mutu bi ghaizikum. Ketika mereka udah kena mental, ya, jangan balik malah kasihan. Kalau Al-Quran gak gitu. Bilang sama dia sekalian, kalau bisa lu mati sekalian sama marah lu bawa mati deh tuh marah lu. Itu di surah Ali Imran 119 yang tadi. Ya, narasi yang Anda lemparkan itu. Nah, yang ketiga, kontennya. Konten-konten Yahudi itu dikupas, dibongkar oleh Quran dan mereka nggak akan bisa mengelak. Dan itu ada dalam Taurat. Jadi ketika narasi julid ini naik statusnya, standarnya kepada hal-hal yang bersifat idealisme, kalau tadi kan kita bicara perasaan sama logika ya, yang bisa merubah mindset mereka dan mereka berbalik menyerang pemerintahannya, tetapi ini langsung ke agamanya. Saya khawatir banyak yang masuk Islam nanti gara-gara julid fisabilillah. Karena kalau saya lihat ini anak-anak mereka ini, anak-anak yang objektif. Jadi misalnya gini, saya kadang-kadang malu sebetulnya, ini saya ngomong terus terang karena anak komandannya. Orang-orang julid fisabilillah ini adabnya kadang-kadang kalah loh orang Israel, buruknya gitu maksud saya. Ini pujian tapi caranya cara agak-agak gini ya. Jadi gini, seumur hidup saya dia bilang saya nggak pernah dapat serangan kata-kata kasar seperti ini. Artinya kan perasaan dia masih ada halus-halusnya ya. Sampai kena mental. Seumur hidup gue nggak pernah gue diserang kayak begini kata kasar seperti ini. Ini orang dari mana sih? Gitu kan? Kalau saya bilang mayoritas muslim dari Indonesia agak-agak gimana gitu rasanya. Tapi nggak apa-apa, ini bagian daripada qul mutu bi ghaizikum. Namun di sisi lain, kalau konten-konten agama, narasi-narasi Quran yang kita angkat ke mereka, yang dibongkar itu, saya malah khawatir banyak yang convert to Islam dari pemuda-pemuda Yahudi itu. Atau dia nggak convert tapi kemudian dia kesal sama pemerintahnya, peluru kita itulah yang dihajar ke rabi mereka, peluru kita itu yang dipakai untuk menyerang kembali kepada pemerintahan mereka. Gitu ya. Nah ini penting sekali bocoran dari Ustaz Deden supaya kontennya semakin kuat dan memang kita undang pada malam hari ini supaya kita bisa berbagi. Ya, supaya bisa berbagi. Nah terakhir nih, kalau ada yang mau bergabung, gimana caranya? Ya. Kalau bergabung sebenarnya mudah aja. Kita kalau teman-teman ingin bergerak sendiri bisa, bergerak bareng-bareng bisa juga.
Tapi yang jelas kalau kita ingin berjuang sebaiknya kita bareng-bareng gitu ya. Nah, karena saat ini akun X saya kesuspend gitu ya. Jadi untuk sementara kita ada yang namanya grup Telegram ya. Kita ada grup Telegram yang di mana teman-teman bisa akses linknya melalui Instagram saya @Gresinov ya. Di situ di bio-nya ada tautan ke akun Telegram gitu. Jadi teman-teman bisa masuk ke situ. Dan juga kemarin waktu itu sudah disiapkan sama Mas King Faduka ya, bahwa saya ada akun Twitter pengganti untuk sementara ya, jadi kita bisa tetap melanjutkan Julid Fisabilillah ini. Gitu. Gitu ya? Ya. Ada syarat khusus nggak gitu membershipnya kayak gimana? Tidak ada ya, semuanya boleh ikut. Bahkan banyak juga beberapa Julid Fisabilillah ini dari kawan-kawan non-muslim pun juga ada. Oh ada? Iya, ada gitu. Jadi karena mereka merasa bahwa ini adalah situasi kemanusiaan gitu ya. Jadi sebenarnya Julid Fisabilillah ini adalah suatu gerakan universal gitu. Jadi nggak perlu mengirimkan data khusus gitu? Data khusus, oh nggak perlu dia. Nggak perlu? Data semuanya pribadi, bisa, nggak perlu. Nggak perlu. Pokoknya mau nama pakai nama siapa dan Anda punya nomor yang jelas gitu ya. Dan ingin bergabung silakan. Perlu ada pelatihannya nggak? Pelatihan ya, untuk saat ini belum kepikiran tapi memang perlu juga sih gimana perlu, ya? cara ininya. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu kita ada pelatihan juga gitu. Menurut Pak Ismail Fahmi nih kira-kira yang seperti ini nih positif nggak untuk dikembangkan dan dibesarkan? Iya, saya kira ini positif. Tapi saya ada pertanyaan boleh ya? Boleh. Ustadz Deden. Pembicara bisa bertanya. Boleh. Saya selama ini ada rasa kegundahan. Atau mungkin perlu dapat jawaban. Kalau di kita di sini kan bilangnya Yahudi ya. Yang kita walantardo angkal Yahudu wa Nasoro. Jadi Yahudi yang kita sebut. Yang kita serang itu Yahudi, selalu seperti itu. Jadi penyebutannya selalu Yahudi. Sementara di dunia media sosial sekarang itu dibedakan. Ada banyak sekali orang-orang Yahudi, baik itu mereka di Yerusalem, kemudian juga ada di Amerika, dan mereka pro-Palestina. Ya, ini banyak sekali. Dan mereka ketika di Yerusalem, Yahudi Yerusalem, itu dihajar juga sama IDF. Gitu. Nah, artinya di sini ada pembedaan. Orang Yahudi yang ortodok, ya, yang mereka benar-benar beragama, Yahudi. Kemudian ada IDF, dalam konteks ini dia memang pasukan. Ada orang yang Zionis, yang ngikutin agenda dari pemerintahnya lah kayak itu. Jadi sebetulnya menggunakan agama untuk kepentingan ini. Nah, sementara kalau kita kebanyakan di umat Islam kan semua dianggap satu, Yahudi. Ya. Ini gimana Ustaz? Kira-kira, sebab kalau saya baca itu di panduan, kalau bisa yang kita serang bukan Yahudinya, bukan agamanya. Ini adalah soal humanity. Karena ketika kita bilang bahwa yang kita serang adalah Yahudi, orang yang internasional malah melihat ini negatif. Karena ini bukan soal agama. Ini adalah soal kemanusiaan. Jadi kalau kita bilang bahwa ini isu kemanusiaan, yang ikut akan banyak. Kalau kita bilang ini Yahudi, lah itu ada Yahudi juga yang membela juga. Nah ini gimana Ustadz baiknya? Baik. Dalam Al-Quran itu Yahudi dibagi dua. Ada Yahudi sebagai suku, itu disebut Bani Israel. Yang kedua, Yahudi sebagai pemeluk agama Yahudiyah. Nah, Yahudi dalam Al-Quran ini sebagai pemeluk agama itu dibagi kelompok-kelompok. Ada yang lurus, ada yang separuh lurus, ada yang menyimpang. Yang lurus itu adalah disebutnya dalam Al-Quran allazina atainahumul kitab. Allazina atainahumul kitab. Itu disebut Yahudi yang masih lurus beragamanya. Ketemu Al-Quran beriman tuh biasanya. Kalau zaman Nabi itu. Yang kedua yang separuh lurus. Yang separuh lurus allazina utul kitab. Orang-orang yang diberi kitab. Allazina utul kitab. Allazina utul kitab ini yang suka merubah-rubah kitab Taurat menjadi sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian suka mengatakan Tauhid itu justru malah lebih baik daripada orang mukmin gitu. Kalau dalam surah An-Nisa itu seperti itu. Kemudian ada lagi yang lebih kuat lagi tingkat
dari menjauhnya dari agama mereka yang sebenarnya, yang aslinya. Itu allazina utu nasibam minal kitab. Jadi kitab itu dia hanya amalkan sedikit dan sedikit ini mereka pelintir menjadi mungkin jadi Zionis lah kalau sekarang, jadi IDF dan negara Israel yang penjajah itu sekarang mungkin dari situ diubah-ubah mereka sehingga muncul kitab Talmud itu. Nah, terus berikutnya ada lagi al-Yahud. Nah, al-Yahud ini justru adalah untuk orang yang paling menyimpang dalam Quran ini. Jadi boleh diserahkan. Jadi al-Yahud ini justru istilah untuk orang yang paling menyimpang. Sama tidak ada landasan sama sekali, dia itu bodoh banget. Gitu. Level-levelnya itu. Nah makanya kalau sekarang misalkan ternyata mereka mengklaim bahwa Yahudi ini adalah lurus, sebenarnya mereka bukan Yahudi. Mungkin mereka allazina atainahumul kitab. Utu nasibam minal kitab. Atau allazina utu nasibam minal kitab. Mereka itu. Karena mereka masih mengakui atau masih menjalankan kata mereka, kitab mereka. Nah kalau al-Yahudi ini dalam Al-Quran memang untuk orang-orang yang Yahudi yang paling menyimpang. Gitu. Makanya kita umat Islam sering menyebut Yahudi karena itu kosakata yang digunakan untuk Quran untuk mereka yang paling menyimpang. Gitu. Baik. Dan Yahudi ya kita yang menyimpang tadi ya disebutnya. Iya, itu jadi beda istilah mungkin ya. Iya. Ini istilah Quran aja, istilah Quran kita gunakan itu. Dan perlu diketahui, mereka itu merampas Palestina atas nama agama. Dia pakai kitab suci. Coba lihat misalnya nama Israel, mana ada di peta selama ini negara namanya Israel. Dia menggunakan diksi agama, Israel kan gelar Nabi Yakub kan. Ya, yang digunakan untuk menjadi nama. Yang orang-orang yang ngerti Alkitab mereka pun gak rela, gak ada ini nama negara seperti ini. Dan pembenaran-pembenaran yang mereka lakukan mulai dari perampasan tanah sampai pembantaian manusia atas nama agama. Kebenciannya terhadap Islam, kebenciannya terhadap Nasrani atas nama kesombongan agamanya itu. Gitu ya. Ini kalau kita bicara di ruang agama nih. Bukan, mereka nggak orang makhluk yang nggak ngerti kemanusiaan. Ketika mereka berbicara tentang kemanusiaan itu untuk dirinya. Selain mereka adalah hewan, bahkan hewan tunggangan. Jadi jangan samakan ketika kita berbicara kemanusiaan versi kita, itu pula kemanusiaan dalam persepsi dia nggak ada itu. Jadi semua resolusi dengan PBB yang kaitannya sama non-Yahudi di dunia ini, ya dianggap sampah sama dia. Dan dia melihat kita nggak lebih dari binatang yang boleh ditunggangi. Nah mereka berpegang pada kitab apa itu? Ya Talmudnya itu. Utu nasibam minal kitab, diberi sedikit sampai kepada mereka isi Alkitab. Takdir Tuhan nih. Takdir Allah kepada mereka hanya sampai beberapa ayat saja. Itu yang kemudian diolah-olah. Dengan hawa nafsunya, jadilah kitab yang namanya Talmud itu. Kitab iblis di muka bumi ya itu. Pesan-pesan iblis di muka bumi ya Talmud itu yang cita rasanya cita rasa manusiawi menurut babi dan kera tentunya. Jadi ketika kita bicara kemanusiaan dengan dia, nggak ada itu. Kamu bantai anak-anak. Kan di jilid fisabilillah ada perempuan bilang gitu kan. Iya saya bantai 2 orang. Perempuan bilang gitu kan. Dan saya bangga bantai itu. Dan itu dibenarkan oleh agamanya. Wallah alam bisawab gitu ya. Baik rupanya tanpa terasa nih sudah pukul 22.00. Nah ini sekarang closing statement nih di penutup. Silakan apa kira-kira dari Mas Erlangga nih. Ya, kalau dari saya closing statement sederhana aja bahwa gerakan Julid Fisabilillah ini adalah suatu gerakan kita bersama, bukan milik golongan manapun atau kepentingan politik manapun. Dan ini adalah bentuk ya rasa dari simpati kita kepada warga Palestina. Jadi ini adalah sebuah gerakan baru di mana kita berjuang bersama-sama dan kita akan terus berjuang sampai Palestina merdeka.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, dari Mas Fahmi. Saya lihat tuh ada kadang-kadang kelelahan. Mungkin sebagian kita bicara soal Palestina. Ya benar ya? Iya. Jangan sampai itu terjadi. Dengan adanya julid fisabilillah ini, kita punya alasan bersama-sama. Ada musuh bersama di sana. Kalau kita lelah, minimal retweet. Gitu. Kadang-kadang ketika saya harus posting bicara soal politik dan lain-lain gitu, dan lagi belum pingin ada postingan spesifik tentang julid fisabilillah, saya retweet aja. Saya baca, saya ikutin, follow, dan saya retweet aja. Kalau ada konten, meretweet. Ah, itu bagus. Ya. Jadi ada konten-konten yang sekiranya mencerahkan, informasi yang baru, saya retweet. Ketika saya retweet, berita yang saya baca yang ada di internasional akhirnya menyebar di follower saya yang di Indonesia. Yeah. Jadi minimal itu yang bisa kita lakukan dengan membantu meretweet yang di internasional. At least seperti itu. Jadi jangan pernah berhenti bicara soal Palestina. Kalau nggak bisa menulis, at least retweet lah itu. Mungkin itu cara Kalau praktisnya. bicara politik dalam negeri itu ada hubungannya ke Yahudi juga nggak larinya? Ada nggak kira-kira? Perang medsos di politik nih sekarang, kira-kira punya pengaruh juga nggak ke masalah Yahudi di Indonesia atau Yahudi internasional? Ada yang berusaha untuk membawa ke arah sana sebetulnya itu. Ya, tapi kalau saya melihat sendiri lebih ke ini konsolidasi barangkali ya, konsolidasi. Mereka yang ikut julid fisabilillah, saya lihat memang dari berbagai pihak, ya, dari manapun. Ya. Tetapi kalau dilihat di peta itu bisa kelihatan dari salah satu atau dua klaster di sana. Dan ini biasanya mereka meretweet karena teman-teman juga. Mereka nge-follow. Dan mereka follow lingkaran teman adalah lingkaran politik juga. Kebetulan lingkaran politiknya sama-sama punya intensi terkait dengan Palestina, sehingga dia nge-follow juga. Jadi ada berkelindahan antara terjadilah konsolidasi. Ya? Konsolidasi. Lingkaran kita politik, lingkaran kita sehari-hari dengan lingkaran isu Palestina ini. Ya. Dan tetap ada juga yang mainkan untuk kepentingan politik ya? Ada. Saya kira juga ada. Jelas ya. Baik. Jangan lelah ya untuk terus berjuang melawan kebatilan, dan musuh besar kita di abad ini adalah Yahudi. Jangan pernah lelah melawan mereka. Umar bin Khattab pernah bertanya, "Kada yakunal Qur'anu li Musa, ya Rasulullah." Melihat konten Quran ini seakan-akan kayaknya buat Musa deh, bukan buat Muhammad SAW. Karena hampir 2/3 konten itu isinya tentang siapa mereka dan dibongkar dan bagaimana menghadapinya. Karena memang musuh besar kita yang merusak agama kita adalah Yahudi itu. Jadi masuk dalam pasukan julid fisabilillah sampai mereka berislam itu adalah jihad yang dibenarkan insya Allah. Semangat, Allahu Akbar. Ustaz Deden boleh kasih closing statement, ditutup dengan doa. Peluang emas ini Ustaz. Peluang emas, peluang besar untuk berada di jalan Allah dengan modal skill standar. Cuman julid doang bisa masuk surga. Julid doang, tinggal di maintain tuh skill julidnya, berhasil insya Allah. Bisa masuk surga ya. Bisa masuk surga. Bahkan gak perlu mikir capek-capek, retweet aja, repost, resend, gitu ya. Betul Ustaz. Dan saya juga suka buka tuh akun IDF. Saya malah bacain komennya Ustaz. Ternyata skillnya itu di atas rata-rata Ustaz. Dan kalau kita lihat para sahabat Nabi kan juga cuma meretweet Rasulullah kan ya. Ya, merepost apa yang dipost oleh Rasulullah kan. Nah begitulah para sahabat bisa masuk surga. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana allazi khalaqal insana min 'alaq.
Ya man 'allama bil qalam, ya man huwal akram, 'allimna ma lam na'lam kama 'allamtana bil qalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mas Erlangga dan Bapak Ismail Fahmi, PhD, yang malam hari ini sudi memberikan banyak pengetahuan dan hal-hal bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat, dan terima kasih buat yang hadir semuanya. Jumpa lagi pekan depan dengan tema yang lain dari Kingmaker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.